Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 16, demikianlah dikatakan. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita harus jelas memahami iman percaya kita kepada Tuhan, bahwa baptisan merupakan bukti bahwa kita telah percaya. Dengan baptisan, maka hidup kita telah dimateraikan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka apapun yang menjadi perjalanan kehidupan kita, kita telah mempercayakan kepada Sang Pemilik hidup itu yang telah mementeraikan hidup kita. Dengan baptisan, kita dinyatakan sebagai anak. Dengan baptisan, kita dinyatakan sebagai orang-orang yang telah percaya. Maka melalui firman Tuhan ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang pertama, di dalam kehidupan kita, kita sering mengalami yang namanya hidup dalam keraguan-raguan. Hidup di dalam ketidakpastian. Maka yang selalu menjadi pertanyaan, kenapa kita masih ragu? Kalau kita sudah percaya bahwa Tuhan yang adalah sumber kehidupan memberikan kepada kita kelayakan dengan memberi status kepada kita adalah anak. Ada saja yang menjadi penyebab daripada keraguan kita, baik itu di dalam perjalanan hidup kita, baik itu dari apa yang sedang kita rasakan, kita nikmati, bahkan yang sedang kita jalani, itu membuat kita ragu-ragu. Ketika kita beriman kepada Tuhan, kita berpikir bahwa kita akan jauh daripada tantangan, rintangan, dan juga penderitaan. Tetapi apa yang kita dapat, semakin kita mendekat dengan Tuhan, semakin dekat juga penderitaan, semakin dekat juga yang namanya cobaan. Tetapi di sini kita mau melihat, kalau kita benar-benar sudah mempercayakan hidup kita dengan mau dibaptis, menjadi bukti bahwa kita telah percaya kepada Tuhan Sang Pemilik hidup akan memelihara hidup kita, maka di sini kita tidak perlu lagi ragu, tidak perlu lagi khawatir, karena hidup kita adalah hidup yang akan dipelihara oleh Tuhan, dipelihara oleh Sang Pemilik kehidupan itu. Maka firman Tuhan ini mengingatkan kita, mengapa engkau masih ragu-ragu? Ini mau menegur kita supaya kita tidak ragu-ragu lagi. Karena kalau sudah Sang Pemilik hidup yang akan memelihara hidup, maka serahkanlah seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Maka ditegur, diingatkan untuk bangun. Berilah dirimu dibaptis. Ini mau mengatakan kepada kita, bangun dari keraguan-raguan. Jangan kita terlena dengan kekhawatiran itu. Jangan kita terlena dengan keraguan-raguan kita itu. Tetapi mari kita bangun, beri diri kita dibaptis, beri diri kita untuk tetap percaya kepada Tuhan dengan segala tantangan yang kita hadapi. Di sini kita mau melihat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apakah betul kita ini menjadi orang percaya kalau kita masih tetap diselimuti oleh rasa ragu-ragu? Karena kehidupan kita ini sudah dijamin oleh Allah, sudah dipelihara oleh Allah. Maka firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita, menyentak kita dari tidur kita, menyentak kita dari kelemahan kita. Maka dikatakan, bangunlah dan beri dirimu dibaptis. Beri dirimu untuk percaya, beri dirimu untuk mengikuti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Biarlah hidup kita ini mengikuti kehendak Allah. Yang berikutnya, kita mau melihat ketika kita mau dibaptis, maka di sini kita
diberi label sebagai orang percaya, dan di dalam setiap kehidupan kita yang tadinya berdosa, kita dilayakkan, dibenarkan, dan diampuni segala dosa-dosa kita. Maka di sini jelas apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Ketika kita bangun dan memberi diri kita dibaptis, maka sesuatu karunia anugerah yang tidak bisa dilakukan oleh manusia itu kita terima, yaitu dosa-dosamu disucikan, dan sambil berseru kepada nama Tuhan. Dosa-dosa yang kita lakukan, dosa-dosa yang telah kita perbuat, itu dihapuskan, disucikan, dikuduskan oleh Allah, bukan karena perbuatan kita, tetapi karena cinta Allah. Dia menganugerahkan itu kepada kita, dan Dia memberikan pengampunan kepada kita jika kita mau percaya dan melakukan firman-Nya. Itulah yang disebut dengan menerima baptisan. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, baptisan bukan masalah bagaimana caramu dibaptis, tetapi bagaimana kita mengimani kehidupan kita bahwa kita ini adalah milik Allah. Karena kita harus bersama-sama dengan Allah. Baik itu bersama-sama dengan Kristus di dalam kematiannya, dan kita bersama-sama dengan Kristus di dalam kebangkitannya. Maka hidupilah baptisan. Kalau kita sudah percaya, maka jangan pernah ragukan penyertaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah karunia yang telah Engkau berikan. Melalui kasih-Mu, Engkau membenarkan kami dan melayakkan kami meskipun kami sesungguhnya tidak layak. Sesungguhnya kamilah yang menanggung setiap dosa dan pelanggaran kami, tetapi Engkau rela memberikan diri-Mu untuk menanggung segala dosa-dosa kami. Karena itu biarlah apa yang telah Engkau rencanakan, itu menjadi perjalanan kehidupan yang akan kami jalani. Jadilah kehendak-Mu Tuhan dalam setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, dan kehidupan keluarga dan rumah tangga. Ya Tuhan, berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Horas.